Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Deborah Purba dengan NIM 1813031030. Pada video ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Statistika Pendidikan. Untuk topik bahasan yang saya dapatkan yaitu ANAFA satu jalur. Jadi langsung saja saya ke dalam pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas pengertian ANAFA, sejarah ANAFA, dan kegunaan daripada ANAFA. ANAFA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis variance atau juga terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak yang menyebutnya dengan sebutan ANOVA. ANOVA itu merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. ANOVA itu dapat kita katakan sebagai metode analisis yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensial. Jadi ANOVA itu merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher, sehingga uji F juga dipakai dalam pengambilan keputusan dalam uji ANOVA ini. Untuk sejarah ANOVA, analisis variance pertama kali itu diperkenalkan oleh Ronald Fisher atau Bapak Statistika Modern. Uji ANOVA merupakan uji yang memberikan gambaran yang hampir sama dengan uji T, yang mana hasilnya memberikan gambaran hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun jika ANOVA memiliki kelebihan dibandingkan uji T, yaitu uji ANIVA, dapat dilakukan untuk menguji lebih dari 2 variabel. Untuk kegunaan daripada ANOVA itu sendiri, ANOVA atau analisis varian itu dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Analisis varians banyak dipergunakan pada penelitian yang melibatkan pengujian komparatif, seperti menguji variabel terikat dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel yang independen yang sedang diamati. Analisis varians atau ANOVA juga banyak digunakan dalam penelitian survei dan penelitian eksperimen. Secara umum, ANOVA itu menguji 2 varians berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik ANOVA. ANOVA itu memiliki 2 karakteristik, yaitu yang pertama, ANOVA dapat membantu untuk menganalisis data hasil desain penelitian eksperimental. Dan yang kedua, ANOVA itu dapat membantu untuk melihat hubungan sebab akibat. Hal inilah yang membedakan t-test atau ujian ANIVA dengan ANOVA dengan correlation dan multi regressionnya. Dalam kedua tes statistika itu kita dapat mengukur hubungan sebab akibat pada variabel independen dan dependen dari ANOVA itu. Selanjutnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan uji ANOVA. Yang pertama, sampel diambil secara asak dari masing-masing populasi. Yang kedua, jika sampel mendapat perlakuan yang berbeda, maka penetapan jenis perlakuan dilakukan dengan cara randomisasi. Yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang keempat, setiap populasi mempunyai varian yang sama. Dan yang kelima, yaitu data yang diambil dalam skala rasionya itu interval. Itu dia untuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam uji ANOVA. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembagian daripada ANOVA itu sendiri. Secara garis besar atau pada dasarnya itu, ANOVA itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA dan ANOVA 2 jalur atau two way ANOVA. ANOVA 1 jalur itu adalah beberapa kelompok yang dihadapi, yaitu pembagian dari independen variabel atau variabel bebas dan dianalisis secara satu arah. Sedangkan yang 2 jalur itu yang
bahas itu adalah pembagian dari beberapa independen atau variabel bebas secara dua arah. Selanjutnya yaitu mengenai ANAVA satu jalur atau one way ANAVA. Pengertian daripada ANAVA satu jalur ini adalah one way ANAVA atau analisis seragam satu arah atau ANAVA satu arah merupakan jenis uji parametrik yang digunakan untuk pengujian perbedaan beberapa kelompok rata-rata, di mana hanya terdapat satu variabel bebas atau independen yang dibagi dalam beberapa kelompok dan satu variabel terikat atau dependen. Mengapa dinamakan dengan ANAVA satu jalur? Itu dinamakan karena hasil analisisnya itu menggunakan varians dan data hasil pengamatan yang merupakan pengaruh daripada satu faktor. Tujuan daripada ANAVA satu jalur ini adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, dan kegunaan uji ini adalah untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya menguji kemampuan generalisasi itu adalah signifikansi hasil penelitian. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut diregeneralisasikan atau data sampelnya itu dianggap dapat mewakili populasi. ANAVA satu jalur atau ANAVA satu jalur ini dapat melihat perbandingan dari dua kelompok data seperti itu. Dan ada beberapa asumsi yang digunakan dalam uji ANAVA satu jalur ini. Yang pertama, sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal, sehingga sampel juga berdistribusi normal. Kenormalan ini dapat diatasi dengan memperbesar jumlah sampel. Yang kedua, masing-masing kelompok mempunyai variabel yang sama. Dan yang ketiga, yaitu sampel diambil secara acak. Dari setiap populasi itu secara independen akan diambil sebuah sampel acak yang berukuran dari N1 atau populasi ke-1 dan N2 atau populasi kedua dan seterusnya sampai NK atau dari populasi ke K. Hipotesis dalam ANAVA akan membandingkan dari rata-rata dari beberapa populasi yang diwakili oleh beberapa kelompok sampel secara bersama. Jadi di sini seluruh populasi itu adalah sama. Selanjutnya titik tolak analisis varians itu adalah sejumlah variabilitas yang terdapat di dalam data kelompok sampel yang akan diuji. Dan pengukuran total variabilitas data itu kita kelompokkan menjadi 3, yaitu variabilitas antar kelompok, variabilitas dalam kelompok, dan jumlah kuadrat penyimpangan total. ANOVA itu lebih dikenal dengan uji F atau Fisher test. Sedangkan arti variasi sendiri itu adalah asalnya atau pengertian konsep atau mean square atau kuadrat rata atau disingkat dengan KR. Rumusnya itu adalah KR sama dengan JK per DB, di mana JK ini adalah jumlah kuadrat dan DB itu derajat bebas. Untuk menghitung nilai ANOVA atau F hitung digunakan rumus F hitung sama dengan FA per FD sama dengan KRA per KRD sama dengan JK berbanding DB atau derajat bebas A dan JKD berbanding DBD atau derajat bebas D. Atau ini juga bisa disebut dengan varian antar kelompok per varian antar kelompok. Varian dalam grup atau kelompok dapat juga disebut dengan variansi kesalahan atau varian galan. Dan kita dapat rumuskan dengan JKA sama dengan sigma XAI pangkat Z per NAI, dan JKD yaitu sigma XT kuadrat.
di mana N di sini adalah jumlah keseluruhan sampel atau jumlah kasus dalam penelitian, dan A itu adalah jumlah grup sampel. Ada langkah-langkah dalam melakukan analisa ANOVA satu jalur. Yang pertama yaitu menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, jumlah kuadrat rata atau JKR, jumlah kuadrat total direduksi dan dikoreksi atau JKTR, jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA, dan jumlah kuadrat dalam kelompok. Untuk menghitung masing-masing JK itu rumusnya juga berbeda-beda, sudah saya cantumkan di slide. Langkah yang kedua yaitu menghitung derajat kebebasan atau total DB, derajat kebebasan. Derajat kebebasan rata, menghitung derajat kebebasan direduksi atau dikoreksi, menghitung derajat kebebasan antar kelompok, dan derajat kebebasan dalam kelompok. Rumusnya itu ada untuk menghitung derajat kebebasan total itu adalah N, untuk menghitung derajat kebebasan rata adalah 1, untuk menghitung derajat kebebasan direduksi itu atau DTR itu N kurang 1. Begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dan rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Rumusnya yaitu RJKA sama dengan JKA per DKA atau derajat kebebasan. Dan untuk menghitung rata-rata jumlah kuadrat kelompok itu JKD per DKD. Selanjutnya itu menghitung nilai F dengan rumus RJKA per RJKD. Langkah selanjutnya atau langkah keenam yaitu melakukan interpretasi dari uji signifikasi dengan membandingkan nilai uji F hitung dengan F tabel. Koefisien F tabel diperoleh dari distribusi F yang nilainya didasarkan pada derajat kebebasan antar kelompok dan derajat kebebasan dalam kelompok. Dan tarafnya itu adalah alfa sama dengan 0,05 atau 0,01 seperti itu. Yang selanjutnya adalah membuat tabel ringkasan ANOVA satu jalur. Untuk tabel ringkasan satu jalurnya itu bisa kita dilihat di slide, yaitu jumlah variansnya itu ada 2, yaitu antar grup dan dalam grup, dan jumlah kuadratnya atau JK-nya itu digunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk derajat kebebasannya itu adalah antar grup A kurang 1 dan dalam grup itu N kurang 1, jadi totalnya adalah N kurang 1. Untuk menghitung kuadrat rata itu JKA per DBA, dan untuk dalam grup itu JKD per DBD. Untuk menghitung F itunya itu KRA per KRD, dan taraf signifikan itu adalah alfa atau yang 0,05 atau 0,01 tadi. Langkah ke-8 atau langkah selanjutnya itu apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang diinterpretasikan signifikan. Berarti terdapat perbedaan rata-rata dari kelompok yang dibandingkan. Dan hal itu berlaku sebaliknya. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, dan yang diinterpretasikan tidak signifikan. Berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata dari kelompok yang dibandingkan, atau F tabel bisa dihitung pada F tabel sebelumnya. Dan kita bisa menghitung F tabel, yaitu tingkat signifikasi atau alfanya itu adalah 5%, numerator adalah K-1 dalam ini sebagai pembilang, dan denumerator adalah N kurang K, dalam hal ini adalah sebagai penyebut. Selanjutnya yaitu apabila adanya perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut. Untuk kelompok data yang sama, jumlahnya atau jumlah sampel tiap kelompok sama, maka dapat digunakan uji tukai. Sedangkan untuk kelompok data yang tidak sama jumlahnya atau jumlah sampel tiap kelompok tidak sama, dapat digunakan uji Skeffey. Untuk rumusnya itu untuk uji tukai atau Q adalah X bar I per kurang X bar J per akar dari RJKD per N. Untuk uji Skeffey itu adalah X bar
X bar I per kurang X bar J kuadrat per RJKD kali K kurang 1 dikali 1 per NI tambah 1 per NJ. Jadi itu dia untuk langkah-langkah untuk melakukan analisa ANOVA atau ANAVA satu jalur. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai ANOVA satu arah dengan rank. Apabila variabel terikat mempunyai skala ordinal, maka analisisnya mempunyai langkah yang agak berbeda dengan yang lain. Ini terjadi apabila syarat-syarat untuk melakukan analisis varians atau ANAVA itu tidak terpenuhi. Untuk menghadapi data yang berskala ordinal, maka digunakan Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis itu menggunakan asumsi bahwa masing-masing kelompok sampel itu diambil dari populasi yang sama. Kruskal-Wallis itu dapat dihitung dengan rumus H sama dengan 12 per N dikali N tambah 1 kali S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 tambah S3 kuadrat per N3 dikurang 3 kali N tambah 1, di mana S di sini adalah jumlah ranknya dan N-nya adalah jumlah keseluruhan datanya. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesis dengan skala ordinal atau rank ini, yang pertama itu menyusun hipotesis, di mana HO itu tidak ada perbedaan antar kelompok dan HA paling sedikit satu kelompok tidak sama dengan kelompok lainnya. Yang kedua itu menyusun rank. Keseluruhannya itu dapat diurutkan, bisa dari yang terbesar kelompok yang terbesar yang ke kelompok yang terkecil atau begitupun sebaliknya, tergantung pada rank yang diukur. Hal yang perlu diperhatikan adalah angka rank terkecil, yang dimana merupakan nilai tertinggi. Apabila terdapat persamaan pada individu skor, maka rank merupakan nilai tengahnya, sehingga sering terjadi jika kita melakukan perubahan skala dari rasio atau interval ke skala ordinal. Langkah yang selanjutnya yaitu menghitung Kruskal-Wallis, dan keempat itu membandingkan hasil perhitungan H dengan tabel berdasarkan alfa dan derajat kebebasannya atau K kurang 1. Yang langkah selanjutnya itu langkah kelima, yaitu mengambil kesimpulan, yaitu akan menerima hipotesis 0 apabila H0 sama dengan atau lebih kecil daripada nilai tabel. Sebaliknya, tolak hipotesis 0 jika H0 lebih besar daripada nilai tabel, seperti itu. Jadi itu dia untuk pembahasan mengenai ANAVA satu jalur. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan penyampaian materi, karena di sini saya masih belajar juga. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.